Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama, berbicara bersama, berdiskusi atau berbagi cerita mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, Allah mentakdirkan kita untuk hidup di dunia, Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia. Itu adalah suatu anugerah terbesar dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Allah ciptakan kita, Allah berikan kita kesempatan hidup di dunia, Allah tidak biarkan kita hidup sendiri, tetapi Allah titipkan kita kepada kedua orang yang berhati mulia. Yang siapakah mereka? Mereka adalah bapak ibu kita, orang tua kita. Lalu mengapa kita harus berbakti kepada mereka? Mengapa kita harus menyayangi mereka? Orang tua kita sudah memberikan kasih sayang dan cinta yang luar biasa dari kita kecil. Bahkan sebelum kita lahir, sebelum kedua orang tua kita bisa melihat wujud kita, muka kita seperti apa, jenis kelamin kita apa, ibu dan bapak kita sudah sangat mencintai kita, sudah sangat menyayangi kita. Mereka akan melakukan apapun untuk kita. Lalu ketika kita lahir, mereka sudah mendidik, merawat, memberikan kasih sayang yang tak terbatas kepada kita. Maka tidak pantas jika setelah kita dewasa, kita mengacuhkan mereka, kita tidak peduli kepada mereka, kita tidak menyayangi mereka, atau kita tidak berbakti kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhumma aw kilahumma fala taqul lahumma uffin wa la tanharhumma wa qul lahumma qawlan karima. Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah jelaskan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, dengan merawat kedua orang tua, dengan menyayangi kedua orang tua, mengasihi kedua orang tua, berkata yang baik kepada kedua orang tua, tidak membentak mereka, tidak melakukan hal-hal yang kasar, tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Hal ini berkaitan dengan sebuah hadis yang berbunyi, ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Inilah alasan mengapa kita disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita berbakti, kita berbuat baik, kita menyayangi, mengasihi orang tua, insya Allah, Allah akan memudahkan segala jalan dan urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan memberikan anugerah hidayah dalam hidup kita. Sebagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita, Allah juga akan menyayangi kita. Allah akan memberikan tempat yang spesial untuk kita. Hal ini juga teringat dan mengingatkan kita pada sebuah kisah di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, siapakah orang yang harus aku hormati di dunia ini?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu." 3 kali sahabat tersebut bertanya dan Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan yang terakhir baru Rasulullah jawab, "Ayahmu." Begitu pentingnya, begitu mulianya seorang ibu. Ayah dan ibu sama-sama mulia. Tetapi seorang ibu lebih mulia dari ayah karena ibu mengandung 9 bulan, ibu melahirkan taruhan nyawa, dan ibu menyusui. Setelah itu beliau harus bangun tengah malam ketika kita merengek, nangis, minta susu, ibu yang bangun. Jiwa kita, batin kita sudah menjadi satu dengan ibu. Jadi tidak pantas jika kita menghakimi, jika kita membentak ibu, kita tidak mematuhi perintah ibu. Begitu juga dengan ayah. Bukan berarti ibu 3 kali, ayah 1 kali. Kita tidak menghargai ayah, tidak seperti itu. Tetapi di sini maksudnya adalah derajat ibu lebih tinggi sesuai dengan
pepatah yang sering kita dengar bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah, kalimat ini adalah kalimatnya sangat indah, sangat memuliakan seorang ibu, seorang wanita yang nantinya akan menjadi ibu. Jadi kesimpulan pembicaraan kita pada hari ini adalah bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Lakukanlah semua hal-hal baik di depan mereka. Perilaku baik, perkataan baik, segala hal yang baik lakukan kepada mereka. Mengapa kita harus berbakti? Karena itulah jalan kita, karena itulah salah satu alasan hidup kita dipermudah oleh Allah. Itulah alasan Allah menyayangi kita. Sayangilah orang tua kita, Allah akan menyayangi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, perbuatan, ataupun penyebutan hal-hal yang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.